dari Jogja ke Purworejo, silaturahim, wisata ke keluarga. Bakpia dibawa untuk oleh-oleh sebagai tanda cinta. Awali hari dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Telu papat. Halo Tribunas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Tribun Podcast ya, kembali menyapa kalian semua hari ini dan masih bersama saya Yuda Kristawan di studio Kominfo Kabupaten Purworejo. Sudah hadir bersama saya kali ini ada Mas Nera Anjar Puji Susilo. Halo Mas Nera. Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Semangat ya Mas? Semangat. Oke. Mas Nera ini adalah selaku Kepala Bidang IKP Din Kominfo Stasandi Kabupaten Purworejo. Betul Mas. Sekarang agak panjang ya Iya. atribusinya. Kalau dulu kan di Kominfo ya. Banyak yang ditangani. Oke. Nah bersama Mas Nera nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal keterbukaan informasi publik ya Mas. Betul. Ya. Khususnya di Kabupaten Purworejo yang bisa warga Purworejo akses. Seperti apa informasi yang bisa diakses, bentuknya apa. Nah ini saatnya langsung bersama Mas Nera kita akan ngobrol-ngobrol soal itu. Nah teman-teman bisa menyaksikan dan bisa berpartisipasi aktif melalui kanal YouTube Tribun Jogja Official atau di fanpage Facebook Tribun Jogja. Nah langsung saja ke Mas Nera. Mas Nera, tentu kalau kita ngomongin soal Purworejo, ini adalah kabupaten bukan terbarat ya, paling berbatasan paling dekat dengan DIY ya. Betul, langsung dengan Kulon Progo. Nah, langsung dengan Kulon dan dekat sekali dengan bandara YIA ya. Ini tentu membawa pengaruh yang cukup signifikan ya Mas. Betul. Ya. Artinya kemudian masyarakat dihadirkan satu situasi yang sekarang banyak orang lalu lalang ke Purworejo ya. Dari dan ke Purworejo untuk akses ke bandara, ke kota Jogja dan sekitarnya. Nah, tentu ini juga membawa dampak signifikan terkait informasi. Dan khususnya lagi kita dalam perjalanan menuju pemilu 2024 ya Mas Nera. Nanti ada tentu sebagai salah satu stakeholder OPD yang memberikan informasi ke publik, tentu di bidangnya Mas Nera ini punya wewenang untuk memberikan informasi ke publik seluas-luasnya, sejelas-jelasnya ya. Oke, dan Mas Nera, kalau kita ngomongin keterbukaan informasi Mas, tentu masyarakat sekarang akses informasi itu sangat mudah ya. Sangat. Ya, misalnya lewat website ya, terus yang paling gampang juga itu lewat medsos ya Mas ya. Tapi tentu kemudian keterbukaan informasi ini diharapkan menjadi ujung tombak untuk menangkal berita-berita hoax dan sebagainya. Nah, seperti apa sih Mas kemudian masyarakat Purworejo saat ini terkait kebutuhan keterbukaan informasi yang tentu selaras dengan dinamika teknologi saat ini, Mas Nera. Oke. Jadi di Kabupaten Purworejo memang sangat secara geografis berdekatan dengan Yogyakarta ya Mas. Jadi kalau secara aliran informasi, kemudian kebutuhan masyarakat, kita sudah mulai ada dinamika dan juga perkembangan. Masyarakat semakin cerdas, juga semakin haus akan informasi. Nah, kami dari bidang informasi dan komunikasi publik Dinas Kominfo Stasandi itu memang punya semacam kewajiban untuk menyediakan to serve, menyediakan melayani permintaan informasi dari masyarakat. Jadi sebenarnya diminta atau tidak diminta, harus ya. Kita selalu sediakan. Karena ada undang-undangnya yang mengatur ya. Harus. Itu tadi disebutnya wajib ya Mas ya. Wajib. Karena ada dua jenis informasi sebenarnya yang bisa kita hold atau kita tangani. Yang pertama adalah informasi publik, itu yang memang kita terbuka, open. Kemudian yang kedua adalah informasi yang khusus, itu yang namanya nanti kita bahas tentunya di bincang-bincang kita ini yang dikecualikan. Nah, Mas, kalau informasi yang sifatnya umum itu apa saja Mas yang sampai saat ini contohnya apa saja Mas? Iya, informasi yang harus disediakan oleh badan publik dalam hal ini Kabupaten Purworejo, pemerintah kabupaten, dinas-dinas, badan publik, artinya lembaga yang memakai anggaran dari pemerintah, baik itu sebagian atau seluruhnya, itu wajib
menginformasikan beberapa hal kepada publik. Oke. Sebagai contoh, informasi mengenai identitas badan publik itu, Oke. dinas itu dinas apa, berkedudukan di mana, Oke. kemudian di dalamnya ada siapa saja. Ya. Itu kan informasi yang harus tersedia setiap saat. Ya. Lalu ada juga informasi yang bersifat serta-merta. Ya. Jadi misalnya ini ada early warning. Jadi Ya. serta-merta itu kalau tidak segera diumumkan, akibatnya maka akan terjadi kerugian. Oke. Ya, contoh misalnya akan ada pemadaman listrik Listrik, misalnya. ya. Kalau ini kita telat menginformasikannya pada warga kan Ya. percuma ya. Apalagi yang punya orang-orang- usaha ya. Orang-orang sudah terjadi kerugian. Jadi Oke. sebelum kejadian itu terlaksana Oke. atau eksekusi, kita sudah informasikan terlebih dahulu. Itu serta-merta. Oke. Nah Mas, kalau tadi kembali ke yang OPD yang harus memberikan informasi terkait penggunaan anggaran ya Mas ya, betul. baik Salah seluruh atau satunya. sebagian. Misalnya di dinas pariwisata ya, Ya, misalnya ada penyelenggaraan pertunjukan festival seni budaya gitu ya Ya. Mas ya. Nah itu berarti harus terbuka ya anggarannya ya. jadi mungkin saya bisa sedikit samakan persepsi Ya. bahwa keuangan itu memang juga harus kita buka, kita Oke. open. Ya. Walaupun ada beberapa hal yang dalam tahapannya Ya. itu belum bisa kita buka secara utuh, Ya. tapi pada saat sebelum kita mengeksekusi sebuah kegiatan, Ya. tentunya ada rencana Ya, anggaran. Nah, anggaran, rencana-anggaran ya. tetap kita publish, Ya. tapi biasanya global. Ya. Kemudian nanti pada saat Setelah ya. kegiatan dan Ya. kita sudah diaudit oleh Ya. auditor, Ya. maka itu kita buka sepenuhnya. Oke. Sekian rupiah kita belanjakan kemana, Oke. sekian rupiah akan ke pos apa. Ya, ya, ya. Pertanggungjawaban itu clear semua. Dan itu gitu. wajib Dipublikasikan. dipublikasikan. Jadi ini teman-teman jangan khawatir. ya, Pasti secara aturan yang sudah mengikat itu masing-masing penyelenggara ya, ya, terutama dinas-dinas Dinas, ya. yang menggunakan APBD itu Ya. wajib mempublikasikan ya Mas ya. mempublikasikan. Jadi laporan keuangan. Oke, dan itu bisa diakses di mana Mas? Ini teman-teman mungkin yang muda-muda belum belum familiar gitu ya Ya. soal ini gitu Mas. Baik, kalau secara pemerintah kabupaten Ya. itu kita biasanya mengupload atau mempublish laporan keuangan, Ya. laporan APBD itu di Ya. media cetak, Oke. salah satunya. Ya. Tapi kalau yang detail file Ya. PDF-nya itu kita Ya. sediakan di website. Oke, di website sudah ada ya. Sudah ada. Bisa Dan di-download ya Mas ya. bisa. Oke. Jadi Pemkab itu secara umum global satu kabupaten. Kemudian dinas sebagai contoh tadi pariwisata, Ya. Kominfo sendiri Ya. itu juga melaporkan pertanggungjawaban keuangannya Oke. melalui website lengkap file PDF Oke. bisa dibuka. Nah ini apa namanya keterbukaan informasi ini ya Mas ya. Ya. Tentu ini juga kabar baik bagi mereka yang berkecimpung di dunia akademisi ya. Betul. Biasanya ada teman-teman di kampus itu melakukan penelitian ya Mas ya. butuh data. Misalnya butuh data yang Ya. komplit soal pengeluaran anggarannya. Betul. Untuk riset dan penelitian bisa mengakses langsung atau langsung bisa datang ya Mas ya. Iya. Kalau sifatnya itu memang benar-benar butuh diskusi gitu Mas ya. Iya. Ya, Jadi- selama ini seperti apa Mas? Ya, ini juga saya sampaikan kita selama ini memang justru mayority Mas. Ya. Jadi sebagian besar permintaan data kepada layanan kita namanya PPID. PPID, Ya, oke. PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Oke. Karena tidak semua informasi itu mungkin termuat di website. Ya. Misalnya ya tadi ya pariwisata. Betul. Ada mahasiswa yang mengadakan penelitian mengenai sebuah objek wisata. Ya, Namun dirasa informasi di website itu kurang lengkap. oke. Maka dia merujuk atau meminta informasi kepada dinas Ya. terkait melalui PPID. Dan Ya. pintu gerbangnya adalah Kominfo. Oke. Jadi kami yang menerima permintaan informasi, Ya. kemudian kami meminta informasi spesifik itu Ya. kepada dinas pariwisata. Pariwisata memenuhi data itu ke kami, kemudian kami yang menyerahkan kepada pemohon. Oke, informasi. jadi teman-teman silahkan ya Mas ya. Silakan. Yang membutuhkan data kuantitatif biasanya ini Betul. data-data kuantitatif terkait penelitian, riset Iya. atau apa skripsi, Skripsi, tesis, ya. disertasi silahkan ya. Kami Ini open. opennya silakan. Itu untuk dunia akademisi. Nah, Ya. untuk masyarakat juga kadang butuh pengetahuan di ini aja Mas, umum ya. Misalnya kalau ada baliho di jalan itu, misalnya ada pembangunan jalan A, itu kan Ya. biasanya ditempel ya Mas ya. Itu bagian dari Diskominfo atau OPD lain Mas? Jadi kalau yang di proyek pembangunan fisik Ya. itu namanya papan nama proyek. Ya. Itu adalah kewajiban dari pelaksana Pelaksana proyek proyek yang ya. ada di Oke, situ. ya. Dan nanti terkait di situ yang
laksanakan atau yang punya anggaran di dinas mana. Kalau membutuhkan informasi lebih lanjut maka akan dipersilakan dihubungkan kepada penanggung jawab kegiatan di dinas tersebut. Sebagai contoh paling banyak kan pekerjaan umum. PU ya. PU misalnya ada peningkatan jalan ruas Purworejo Yogyakarta. Misalnya. Di situ ada papan nama jelas, ada anggarannya berapa, jangka waktunya berapa, pelaksananya PT atau CV apa. Dan apabila dibutuhkan informasi yang lebih dalam, nanti bisa berhubungan dengan dinas yang melaksanakan terkait yaitu PU. Nah ini biasanya teman-teman kita dari LSM ya Mas ya, pegiat-pegiat pengawas sebagai kontrol sosial lah, sebagai kontrol sosial Mas ya. Ini memang juga dibutuhkan perannya ya untuk saling menjaga supaya anggaran ini benar-benar dimaksimalkan untuk kembali ke rakyat lagi. Makanya kan tadi ada nilai proyek sekian, maka akan kelihatan hasilnya seperti apa. Serapannya orang seperti akan tahu apa. semua. Betul, Mas, kalau kita ngomongin keterbukaan informasi lagi Mas. Nah, kemudian informasi apa yang aksesnya terbatas ya. Nah, itu apa saja sih Mas contohnya? Baru-baru ini kita baru saja muncul itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi ini yang viral di medsos ya. Betul sekali. Dulu kita itu memang tidak punya dasar untuk melepas atau menghold atau menutup informasi yang seperti itu. Tapi sekarang kita punya. Sudah ada undang-undangnya ya. Jadi segala informasi yang mengandung, ini mengandung jadi mengandung data pribadi, maka data pribadinya saja yang kita tutup. Jadi semacam kita sensor. Contohnya seperti apa misalnya? Ada kejadian apa yang pernah terjadi? Misalnya ada orang yang ingin tahu mengenai data pemilik lahan atau kaitannya sama pajak bumi atau bangunan misalnya. Itu pajaknya seberapa, pemiliknya siapa. Itu secara yang bisa kita sampaikan adalah mungkin data lokasinya, luasan tanahnya bisa. Tapi kalau nama orangnya, alamat lengkapnya, keluarganya, nomor handphonenya itu tidak bisa ya. Nanti melanggar UU tadi ya Mas ya. Karena ini berkaitan dengan privacy ya. Betul. Untuk data pribadi ini memang harus hati-hati. Karena sekarang dalam konteks kemajuan teknologi, orang dapat nama lengkap langsung bisa istilah spill ya. Semua langsung ya Mas. Bahkan sampai rumahnya di mana, ke posisi Google Map-nya di mana itu bisa. Ini memang luar biasa ya Mas ya. Ini di satu sisi positif, di satu sisi juga bisa jadi tone negatif ya. Betul, karena privacy orang jadi sudah tidak terjaga. Betul, tidak lagi nyaman kemudian. Nah Mas, kalau yang data serta-merta tadi biasanya siapa saja emang akses ini Mas? Ini ya terkait kalau tadi kaitannya dengan layanan BUMN seperti PLN, PDAM dan sebagainya, itu kan kaitannya sama user atau konsumennya dan tentunya badan usaha atau lembaga yang tergantung pada layanan itu. Kemudian salah satu yang juga kita sebarkan atau kita informasikan adalah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Karena itu mereka yang punya early warning system EWS yang ada di titik-titik yang rawan. Misalnya di bagian ujung atau atas itu sudah naik airnya, maka warning itu harus serta-merta diinformasikan ke bawah agar ada kewaspadaan dan langkah-langkah di hulu itu sudah ada sirine misalnya. Hilir harus sudah waspada. Itu kan kaitannya dengan relawan bencana, kemudian pemerintah desa yang mitigasi dilalui, bencana ya. Misalnya kayak gitu. Berarti ini misalnya nih besok pagi ada informasi pemadaman di beberapa titik yang kebetulan itu banyak usaha yang dimiliki warga tergantung pada listrik ya. Itu salah satu informasi yang harus dipublikasi ya Mas ya. Dan sesegera mungkin begitu sudah ada rencana pemadaman. Mas ini kan terkait nanti bisa terkait dengan perlindungan konsumen juga ya itu nanti ya. Pernah ada nggak Mas yang kemudian melapor atas saya mau menginformasi ini kok tidak bisa. Nah ini kan nanti hubungannya dengan setiap warga negara punya hak untuk melaporkan dinas terkait ke ombudsman ya Mas ya. Nah ini pernah nggak ada case seperti ini di Purworejo? Jadi ini pengalaman beberapa bulan yang lalu kita ada LSM yang meminta data. Ini langsung merujuk pada data pribadi para pejabat di Kabupaten Purworejo. Dan karena kita tidak memenuhi, maka yang bersangkutan atau pemohon itu mengajukan gugatan. Gitu pernah terjadi ya. Jadi Kabupaten Purworejo melalui yang lembaga yang menangani gugatan
informasi yang tidak terpuaskan oh ya tidak dipenuhi. Berhak juga ya. Ada komisi informasi yang kalau terdekat dengan kita di Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Jadi pemohon itu menggugat, kemudian kita ada sidang. Dan ternyata kemarin karena ya bisa dikatakan sebenarnya permohonan informasinya itu ya juga agak berlebihan ya, karena meminta data pribadi semua pejabat mulai dari bupati sampai ke kepala seksi di dinas-dinas. Data pribadinya, padahal tadi ada undang-undang ya yang melindungi itu. Anaknya ditanya namanya siapa, padahal tidak boleh kita publikasi. Dan kemudian kita menolak permohonan itu, pemohon tidak terima. Dan ini berlaku untuk semua warga negara, Om. Jadi dia itu posisi pemohon berada di Jakarta. Gitu ya. Dia melayangkan surat kepada kabupaten mungkin dan sebagian besar ya tidak hanya Kabupaten Purworejo. Itu disuratin tadi disurati, kemudian sebagian besar menolak. Kemudian menggugatlah ke Komisi Informasi. Kabupaten Purworejo tidak memberikan informasi yang saya minta. Berarti sudah clear ya tapi ya. Melalui 3 kali proses persidangan. Cukup menguras energi juga ya. Tapi ini memang hak semua warga ya. Di situ di Undang-Undang Keterbukaan Informasi setiap warga negara berhak. Ya, jadi pelajaran yang bisa dipetik di sini adalah karena LSM ini juga warga negara ya berhak. Kalau tidak puas boleh mengajukan ketidakpuasan ke ORI ya, Ombudsman Republik Indonesia, ke Komisi Informasi. Komisi Informasi dulu ya malahnya. Silahkan nanti ya. Tapi kalau sepanjang sebenarnya itu memenuhi undang-undang pasti dikasih gitu ya Mas ya. Ya, selama kita menguasai, artinya memang informasi itu kita kuasai dan layak atau boleh kita berikan akan kita berikan. Dengan ada aturan jangka waktu, menjawab itu 3 hari, merespon itu 7 hari, mendapatkan informasi itu 10 hari. Jadi silakan bisa mengakses informasi yang sekiranya dibutuhkan dan itu teman-teman di Diskominfo pasti berpatokannya dengan aturan dan undang-undang ya Mas ya. Nah Mas, kalau merujuk setahun terakhir, nah ini kita akan mendekati 2024. Informasi publik apa saja yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat Purworejo ini Mas? Ya, memang atau paling sering diakses lah ya. Iya, kalau terkait dengan tahun politik ini kita memang bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu. Kita membantu untuk membroadcast program-program mereka juga. Ya, kurang lebih seperti yang kita sekarang sedang record atau sedang diskusi seperti ini. Kemudian kita publish ke YouTube-nya PMK Purworejo dan KPU serta Bawaslu. Kemudian beberapa minggu yang lalu mereka ada kirap pemilu. Jadi serah terima simbol bendera partai dari Kabupaten Wonogiri ke Kabupaten Purworejo, lalu diarak keliling dapil-dapil. Gitu. Ya, itu kita bantu publikasi dan kita live streamingkan juga. Ya, itu termasuk keterbukaan informasi ya. Betul. Jadi warga masyarakat itu tahu nanti kontestan pemilu itu siapa saja, gambarnya apa, partainya. Gitu. Nanti untuk yang ke depan kita membantu publikasi dari KPU. Mas Nerat, ini kita ngomongin lagi soal surplus demografi yang digadang-gadang anak-anak milenialnya generasi saat ini tuh melek informasi, tapi juga bijak menggunakan informasi yang terjadi di publik ya. Nah terkait peran generasi muda di Purworejo sendiri soal keterbukaan informasi seperti apa Mas kira-kira sejauh ini? Ya, untuk anak mudanya kita cukup melihat respon mereka setiap kita mempost sesuatu di IG kita. Ya karena mereka kan lebih di sosmed ya. Lebih aktif di sosmed ya. Jadi kita cukup lumayan mendapat respon setiap kita meng-share suatu info, apalagi kalau itu info event ya. Event itu mereka banyak bertanya kepada kita. Artinya berarti mereka memantau apa yang kita publikasikan. Jadi ya lumayan responsif dalam artian mereka juga sebenarnya butuh informasi walaupun mungkin belum sampai ke hal-hal yang agak berat seperti politik atau mungkin anggaran, tapi lebih ke dunia mereka. Kita tetap berusaha menjangkau itu juga. Nah Mas, ini terkait soal bagaimana kemudian publik pasti juga bertanya bagaimana kemudian informasi yang penting yang di-hold oleh salah satu Diskominfo ini dilindungi. Artinya kemudian beberapa kali ada serangan-serangan dunia maya yang kemudian membuat satu
kanal informasi publik itu menjadi hilang, bahkan nggak bisa kembali atau sementara tapi diisi dengan hal-hal yang negatif gitu Mas. Nah ini pernah nggak dapat serangan gini, terus seperti apa mengatasinya? Ya ini mungkin teknis ya. Ya. Di website salah satu dinas kita itu pernah di face menjadi judi online. Oh, ini. Ya. Jadi di face itu hanya mengganti bagian depan. Betul, yang depan saja. Kemudian tim kami dari Kominfo itu gerak cepat karena kita punya semacam backup. Jadi untuk langkah tercepat yang bisa kita lakukan adalah rollback. Jadi backup itu kita restore ke website dinas tersebut, walaupun mungkin ada beberapa berita terbaru yang akan tidak muncul karena rollback karena dari backup, tapi paling tidak dalam hitungan hari, maksimal 1 hari lah, itu dinas sudah normal kembali. Udah bisa balik lagi ke tampilan awal ya. Kemudian tadi mengenai keamanan data, mungkin data pribadi atau mungkin nomor-nomor ponsel dan sebagainya, memang kalau di skala kabupaten, Kominfo kabupaten itu tidak punya kewenangan untuk mengelola data-data yang terkait dengan jaringan seluler. Jadi itu sudah menjadi kewenangan pusat ya. Termasuk blokir nomor. Tapi pernah ada mesti yang nanya ya Mas ya. Banyak ya. Banyak. Mesti larinya ke daerah dulu. Ini gimana sih? Gitu ya. Kan terus gimana? Biasanya menjelasinya gimana Mas? Ya kita normatif saja. Artinya kita akan bantu sampaikan laporan kepada Kominfo pusat. Namun kalau itu sampai mengarah ke ranah kriminal, maka yang terdekat adalah ke kepolisian dulu. Langsung lapor polisi dengan bukti-bukti yang ada Mas ya. Misalnya nomornya dipakai, namanya atau profilnya dipakai untuk menipu orang. Belakangan ini yang banyak itu ya. Betul. Nah ini tolong juga teman-teman yang punya medsos ya, khususnya misalnya main akun medsos medsos itu biasanya ada 2 akun, 3 akun. Nah ini bisa untuk apalagi yang untuk bisnis ya Mas ya. Ini tolong melakukan verifikasi 2 tahap atau 3 tahap, 4 tahap yang sudah disarankan oleh pengelola medsos ya. Jadi memang filternya dari diri sendiri dulu Mas ya. Jangan kemudian merasa abai. Sudah aman padahal ada selalu incaran. Nah Mas, soal keterbukaan informasi lagi. Nah Diskominfo sebagai penyelenggara layanan publik ya, tentu ini punya hak untuk, tadi kan kalau wajiban ada undang-undangnya, dan hak apa saja sih informasi yang berhak di di-keep oleh Diskominfo Mas? Jadi di-keep itu ada semacam beberapa pengertian ya. Jadi kalau tadi yang informasi itu ada yang open dan dikecualikan. Yang namanya dikecualikan itu adalah informasi yang apabila nanti kita buka, maka akan terjadi hal-hal negatif. Dalam artian, sebagai contoh, data pribadi akan membuat ketidaknyamanan pemilik data tersebut jelas. Kemudian data-data yang lain yang juga bersifat rahasia yang bukan berarti tidak boleh dibuka sama sekali. Boleh dibuka oleh orang yang memiliki kewenangan saja. Kewenangan itu Sebagai contoh kepolisian, penyidik, kemudian mungkin dinas yang mengelola data kependudukan, memerlukan mengakses data itu, kemudian KPK mungkin punya kewenangan itu ya, BPK pemeriksa keuangan dan sebagainya. Itu makanya disebut dikecualikan, tapi ada batasan. Bahkan sebagai contoh sebuah data kontrak lah katakanlah, kontrak pekerjaan itu kan di situ akan memuat data siapa penanggung jawabnya, alamatnya kemudian pemborongnya siapa, kemudian bahkan sampai mandor dan tukang ahlinya itu semua kan ada data datanya. Betul. Nah, pada saat orang membutuhkan data kontrak itu untuk diakses, kita kan terbuka ya. Kita boleh perlihatkan, tapi itu tadi data pribadi orang yang di dalamnya kita sensor dengan warna hitam. Jadi dia hanya melihat data kontrak secara umum, mungkin nilai rupiahnya, jangka waktunya, lokasinya boleh. Tapi data pribadi penanggung jawab, mandornya dan sebagainya tidak kita berikan. Dan itu dilindungi undang-undang Mas ya. Jadi ada kewenangan, ada hak dan kewajiban dari teman-teman Diskominfo ya Mas ya, yang harus kita pahami bersama. Betul. Ya. Mas, boleh pesan ke teman-teman yang melihat kita di sini soal mengelola keterbukaan informasi ini seperti apa Mas, supaya ini jadi satu aset yang bisa bermanfaat ya untuk kepentingan masyarakat Mas. Ya, untuk
pemirsa sekalian, tentunya yang pertama kami dari Dinas Kominfo juga mendapat misi atau punya misi untuk berpesan agar selalu melindungi data pribadi masing-masing. Ya, kemudian juga jangan sembarangan menyebarkan atau mengirimkan, karena begitu kita mengupload sesuatu ke story, ke status atau ke sosmed kita, maka itu akan menjadi santapan publik. Mereka apakah mau memanfaatkan untuk hal yang benar atau enggak benar, bahkan mungkin banyak yang enggak benar, itu bisa terjadi. Kadang enggak sadar ya Mas ya, itu boarding pass. Itu ada barcode malah difoto. Nah, itu juga enggak sadar ya. Terus apa lagi Mas? Kemudian anak-anak yang di rumah juga kita usahakan seminimal mungkin jangan kita sebarluaskan fotonya itu betul. Jadi kadang kita terlalu asik main media sosial, setiap kegiatan difoto sampai sekolahnya diupload gitu ya Mas. Ini memang zamannya harus hati-hati bener ya. Ya karena kita nggak tahu ya, ada orang yang ngawasi. Betul. Kemudian jam segini dia pulang sekolah, jam segini dia baru dijemput, jam segini dia les. Karena orang tuanya selalu update itu, orang dengan mudah tahu kapan celah untuk dari bisa situ melakukan tindak kejahatan pada anak. Ini yang harus kita waspadai. Karena ini ya Mas ya, zamannya jadi orang tua juga harus hati-hati. Lanjut Mas. Kemudian untuk yang informasi publik tadi, kami dari Dinas Kominfo open atau terbuka, welcome pada warga masyarakat yang membutuhkan informasi publik. Tidak hanya tadi mungkin dari mahasiswa, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi yang membutuhkan data tentang Kabupaten Purworejo. Kita pernah bahkan ada yang sampai minta data nilai transaksi di sebuah pasar pada kurun waktu tertentu. Nah, kita mintakan kepada dinas yang mau. Tapi pintu masuknya dari kita, dari Kominfo ya. Jadi bisa ke emailnya Kominfo, bisa datang langsung ke Kominfo untuk meminta data tersebut. Kita akan layani dengan sesuai prosedur. Terima kasih Mas Neira sama-sama, Om, atas informasi berharga yang di share hari ini, dan tentu saja ini juga semoga jadi informasi yang bermanfaat ya Mas ya. Bagi warga Purworejo khususnya, dan teman-teman yang mungkin masih penasaran dengan bagaimana sih kemudian pengelolaan keterbukaan informasi di Departemen Informasi di Kabupaten Purworejo. Silahkan datang langsung ke Dinas Diskominfo sini ya Mas. Staf Sandi di jalan apa ini Mas? Jalan Proklamasi nomor 2. Masuk komplek kantor Bupati Purworejo. Nah, silahkan. Atau Seda. Kita ada di sini, cuman memang kita masih terbatas di jam kerja. Jadi hari dan jam kerja. Begitu, terima kasih Mas Neira. Sama-sama. Tetap semangat selalu, dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya Mas ya. Itu tadi teman Tribuners bincang bersama Mas Neira tentang keterbukaan informasi, dan untuk lebih jelasnya silahkan diakses di kanal-kanal resmi Diskominfo Purworejo, dan selalu pastikan tetap menjaga informasi pribadi dengan sangat hati-hati. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Yuda Kristawan, kalau ada salah kata undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Matur suwun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.